Malam hari ini kita bicara tentang gerakan 30 September. Ada beberapa hal yang saya ingin garis bawahi. Yang pertama adalah bahwa peristiwa gerakan 30 September adalah sebuah tragedi kenegaraan, sebuah tragedi kebangsaan, dan sebuah tragedi kemanusiaan yang tidak boleh terulang kembali di tengah-tengah bangsa Indonesia. Disebut sebagai tragedi kenegaraan adalah karena aparat-aparat negara diadu domba oleh sebuah kekuatan, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga terjadi peristiwa itu. Yang kedua, tragedi kebangsaan, karena juga peristiwa itu telah mengadu domba anak-anak bangsa Indonesia, sehingga kemudian banyak korban. Ratusan ribu dalam catatan-catatan orang luar atau catatan dalam negeri kita, puluhan ribu orang menjadi korban. Disebut juga sebagai tragedi kemanusiaan karena memang ada nilai-nilai kemanusiaan yang diobrak-abrik dalam gerakan 30 September. Hal-hal yang tidak berperi kemanusiaan dilakukan. Yang kedua, tentang apa penyebabnya? Penyebabnya adalah adu domba. Dari kekuatan-kekuatan orang yang ingin melihat bangsa Indonesia dan negara Indonesia yang baru beberapa puluh tahun merdeka ketika itu hancur lebur. Yang ketiga adalah tentang bahwa bagaimanapun peristiwa dan tragedi itu terjadi, kemudian endingnya adalah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dengan ideologi Pancasilanya sakti mandraguna tidak bisa untuk kemudian tragedi itu sampai meluluh lantakan negara kita. Tidak bisa kemudian tragedi itu sampai memecah belah bangsa Indonesia dalam tataran yang lebih serius daripada itu. Kemudian bangsa Indonesia bangkit kembali untuk bersatu setelah adu domba itu. Makanya adu domba ini, Dr. Ubaidillah Tamam, yang harus kita jaga. Jangan sampai orang lain yang dia itu kemudian ada di Indonesia, kita terima sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kemudian kita berikan ruang untuk mengadu domba bangsa Indonesia. Dulu Bapak Presiden kita Soekarno diadu domba dengan angkatan bersenjata. Masyarakat kita bangsa Indonesia diadu domba sehingga mereka saling curiga dan lain sebagainya. Ini kesaktian Pancasila yang telah terbukti dapat untuk menangkal semua upaya adu domba itu untuk meluluh lantakan kenegaraan kita, meluluh lantakan bangsa Indonesia dari persatuannya yang telah kokoh, dibina dalam semangat 45, semangat yang dimiliki oleh Insinyur Soekarno, yang dimiliki oleh Syahrir, yang dimiliki oleh Muhammad Hatta, yang dimiliki oleh para pejuang-pejuang lainnya, yang tidak bisa semua itu diraih oleh Hayam Wuruk, yang tidak bisa semua itu diraih oleh dinasti yang kemudian membangun Borobudur, tidak bisa diraih oleh Ken Arok, tapi bisa diraih oleh the founding father bangsa kita tahun 45. Persatuan dari Sabang sampai Merauke. Jangan sampai ini kemudian bercerai-berai kembali. Kita harus menjaga ini warisan dari the founding father kita tahun 45 untuk setiap generasi menjaganya, mencintainya. Kita telah berhasil melewati masa-masa yang tidak baik tahun 46. DITII, kesaktian Pancasila dan the founding father kita dan bangsa Indonesia seluruhnya kemudian dapat menghempaskannya. 65, seorang Habib Bahlawi yang menjadi pemimpinnya yaitu Al-Habib Aidid Ahmad Aidid kemudian juga ingin memberontak kepada negara dan bangsa Indonesia, kemudian dapat dihempaskan juga. HTI, FPI dihancurkan oleh Pak Jokowi pada masanya. Ke depan tidak boleh ada lagi hal-hal yang dapat mencerai-beraikan bangsa Indonesia diberikan kesempatan oleh siapapun nanti pemimpin negara kita. Pak Prabowo tidak boleh diadu domba oleh siapapun. Saya melihat adanya upaya adu domba hari ini antara pemimpin kita, Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih bangsa Indonesia, sebagai presiden terpilih negara kita yang akan dilantik bulan Oktober yang akan datang,
dengan presiden sebelumnya yang telah menunjukkan bagaimana kinerja pembangunan infrastruktur yang dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia. Upaya-upaya adu domba ini harus diabaikan. Upaya adu domba dengan fufu fafa, upaya adu domba dengan hal-hal lainnya adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh bangsa Indonesia dan negara Indonesia untuk kemudian pemerintahan Bapak Prabowo Subianto tidak berjalan sesuai dengan keinginan sendiri yang luhur dari Bapak Prabowo Subianto, yang meneruskan yang baik-baik dari Pak Joko Widodo, kemudian mencari inovasi yang lebih baik dari apa yang bisa dilakukan oleh Presiden Prabowo ke depan untuk bangsa Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketergantungan kita kepada asing harus setiap saat, setiap waktu dicari bagaimana sehingga ketergantungan itu semakin hari semakin kecil, semakin hari semakin sedikit. Sumber daya negara Indonesia, tanah Indonesia yang kaya raya, lautnya, daratnya, gunungnya, di dalam perut buminya, berbagai macam kekayaan Indonesia ini apabila dieksplorasi oleh bangsa Indonesia, saya yakin sampai hari kiamat kita akan tetap sejahtera. Maka peringatan HUT G30 SPKI malam hari ini mudah-mudahan membawa wawasan, membawa sebuah semangat bagi bangsa Indonesia untuk jangan sampai peristiwa semacam ini terulang kembali di dalam lembaran sejarah bangsa Indonesia, dan jangan sampai mudah bangsa Indonesia diadu domba oleh orang-orang antek-antek penjajah di masa lalu yang masih ada di hari ini. Kita bangsa Indonesia dari Acehnya, dari Jambinya, dari Medannya, dari Lampungnya, dari Minangkabaunya, dari Bantennya, dari Betawinya, dari Cirebonnya, dari Tegalnya, dari Banyuwanginya, dari Jogjanya, dari Pasuruannya, dari Balinya, Nusa Tenggaranya, Malukunya, Sulawesinya, Kalimantannya, Papuanya. Jangan sampai kita mau diadu domba. Ayo kita satu bersatu dalam semangat keindonesiaan. Kita adalah saudara. Kita haplogrupnya juga mungkin semuanya sama, atau mungkin ada beberapa yang berbeda. Tetapi kita telah terikat oleh sebuah perjanjian oleh The Founding Father kita tahun 1945 bahwa kita akan bersatu bersama untuk membangun Indonesia, menjaga tanah air Indonesia ini. Ini yang harus menjadi perhatian kita di dalam rangka bagaimana malam hari ini kita merefleksikan kembali semangat 45, bagaimana semangat itu kemudian dapat menghancurkan upaya-upaya adu domba bangsa Indonesia, adu domba negara Indonesia oleh PKI yang dipimpin oleh Al-Habib Aidit waktu itu, yang tidak berhasil dan tidak akan berhasil sampai kapanpun. Gerakan 30 September ini adalah gerakan yang sudah terjadi, tapi kita sekarang hari ini merasakan ada gerakan-gerakan lain dari mereka yang tersusun rapi. Di antaranya adalah gerakan penciptaan makam-makam baru. Gerakan penciptaan makam-makam baru ini akan berbahaya bagi sejarah masa depan bangsa Indonesia. Maka saya menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia dimanapun berada, lihat kanan dan kiri di kampung kita apabila masih ada makam-makam palsu yang diatasnamakan Habib-Habib seperti yang kemarin terjadi di Wonosobo, di Pemalang mereka sudah menghancurkan. Saya menghimbau untuk seluruh masyarakat apabila ada juga di lingkungan mereka makam-makam palsu itu untuk segera dibongkar, berkoordinasi dengan ketua RT, berkoordinasi dengan lurah, berkoordinasi dengan Kapolsek, dengan Danramil, agar masa depan sejarah bangsa Indonesia tidak berubah. Karena sangat berbahaya adanya makam-makam baru yang diatribusikan sebagai tokoh masa lalu, nanti akan menggeser kesejarahan dari para pahlawan-pahlawan kita di masa yang akan datang. Berkaitan dengan peristiwa G30 September, apa yang tidak boleh kita tiru untuk masa kini dan masa yang akan datang bangsa Indonesia adalah tidak boleh lagi ada kelengahan dari bangsa Indonesia, dari pemimpin-pemimpin kita, dari Tentara Nasional Indonesia yang amat kita banggakan, dari kepolisian, dari tokoh-tokoh masyarakat. Apapun upaya adu domba itu kita harus lawan dan harus abaikan.
Kemudian hapus mental terjajah, hapus mental budak dari diri kita bangsa Indonesia, sehingga dengan itu kita akan menjadi pemimpin di negara kita sendiri. Bumi yang kita warisi dari leluhur-leluhur kita, kita kelola bangsa ini, kita kelola sumber daya alam ini dengan diri dan kekuatan kita sendiri untuk kemakmuran seluruh anak bangsa Indonesia. Demikian, Mas Rifki. Baik, terima kasih Kiai Iman. Dr. Sugeng, apakah sudah? Saya pendek aja. Klan Balawi ini adalah klan yang mewarisi kebohongan, mentransmisikan kebohongan, mengamplifikasi kebohongan, dan mengkapitalisasi kebohongan. Kebohongan ini kalau diteruskan akan membuat kebohongan terus yang lebih rumit. Mereka butuh bantuan untuk menghentikan kebohongan karena mereka sudah telanjur jadi WNI, tidak bisa diusir. Ya tugas kita yang bukan Balawi untuk menghentikan kebohongan itu. Itu saja, cukup dari saya.